Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini ya seperti biasa gua akan review dan bahas sebuah manga lagi. Dan manga yang akan gua bahas kali ini cukup spesial karena ini baru satu-satunya gua miliki dan cukup mahal, bisa dibilang, bahkan bisa dibilang mahal ya untuk yang ekonominya seperti gua. Jadi manga itu adalah ini dia, Berserk Deluxe Edition. Gokil ini sih, salah satu manga kesayangan gua karena cukup sulit untuk mengumpulkan uangnya ya. Dan akhirnya gua punya satu yang kayak gini nih. Jadi oke, langsung saja akan gua bahas. Dan gue berikan alasan ke kalian kenapa harus punya ini, minimal satu untuk koleksi kalian. Oke, jadi langsung saja akan gue bahas untuk dari segi covernya dulu. Untuk covernya ini dibikin dengan hardcover, jadi ini bukan kertas tapi dilapisi dengan apa ya, kulit sintetis kayaknya ya, bukan kulit beneran yang pasti. Dan di dalamnya ada kertasnya ya, pastinya kertas tebal. Kemudian cukup simple dengan warna hitam karena menurut gua cocok dengan temanya Berserk, karena juga karakter utama di Berserk ini juga kayak pakai armor hitam gitu. Jadi cocok menurut gua. Di sini dominan hitam dan juga merah, tapi merahnya ini merah metalik gitu ya, dan keren banget. Untuk di bagian depan seperti ini ada tulisan Berserk, kemudian ada Deluxe Edition. Jadi ini adalah ya bisa dibilang Deluxe Edition yang premiumnya lah, bisa dibilang ya, sangat premium. Bahkan ini berat banget loh, gua agak pegel nih tangan kalau megang cuman satu tangan doang. Kemudian di sini ada simbol kayak kutukan gitu, kutukan bagi yang kalau kalian baca pas chapter Eclipse, kalian akan tahu ini adalah kutukan yang diberikan kepada orang yang pernah masuk ke gimana ya, kayak ke dimensi yang para setannya bisa dibilang ya, kalau gua nggak salah, termasuk gods. Yang ini nih bukan yang masuk, tapi orang yang sudah kena kutukan lah intinya. Jadi mereka dikasih simbol ini, bisa dibilang kena kutukan atau jadi tumbal gitu ya, kayak Guts dan teman-temannya gitu. Kalau Guts dia punya di leher ya, kalau nggak salah dia di leher. Dan ini keren banget sih kalau dijadiin tato. Sayangnya gue kan nggak bisa ya karena muslim, jadi nggak bisa dibikin tato di badan gue. Kalau boleh sebenarnya gue pengen sih. Kemudian ini jadi dicetak deboss ya, bukan emboss. Gua udah nyari pengertiannya. Jadi untuk emboss itu yang timbul ke depan gitu. Kalau misalkan deboss itu ke dalam, dan ini ke dalam nih, bukan muncul ke permukaan. Dan bagus loh. Jadi kalau kena cahaya kayak gini nih, jadinya keren banget. Apalagi ya tulisannya ini kayak merah metal gitu ya, jadi keren banget, kayak darah tapi mengkilap. Kemudian di sini ada peringatannya bahwa ini ya untuk dewasa lah. Kemudian di bawahnya ada volume 4. Gue juga akan bilang ke kalian nanti alasannya kenapa gue beli yang volume 4 bukan yang volume 1. Itu nanti ya, karena gue sangat suka yang ada di volume 4 ini. Kemudian di sini ada nama senseinya, Kentaro Miura. Kemudian di sini ada tulisan Jepang. Ini kayaknya Berserk juga ya, tapi kalau gue salah silahkan komen aja. Kemudian di bagian sini, ini cantik banget sih, ganteng, bukan ya, intinya perpaduan yang sangat bagus lah, ganteng, cantik, apalah itu, keren. Intinya bagus banget kalau kita pajang ini berjejer di lemari kita. Itu lu fix, lu itu sultan kalau bisa ngelengkapin semuanya. Oke, fokus ke bahas cover dulu. Jadi ini display-nya ada nomor 4 Berserk lagi. Kemudian di sini nama sensei lagi dan bahasa Jepang Berserknya kayaknya. Kemudian di sini ada penerbitnya, Dark Horse. Dark Horse ini adalah salah satu penerbit yang menurut gua keren banget, karena menerbitkan kayak komik dan manga yang dark menurut gua, dan gua suka
Kalau nggak salah Hellboy itu terbitan Dark Horse juga, dan gue pengen tapi sampai sekarang nggak kebeli. Dan gue sangat suka sebenarnya Hellboy, tapi ya belum kebeli, jadi ya mau gimana ya. Mungkin nanti kalau misalkan gue punya uang lebih akan gue beli sih. Kemudian di belakang polos doang, nggak ada apa-apa, nggak ada sinopsis dan lain-lain, tapi ya bikin bagus dan bikin simple dan juga keren sih kalau dibikin polos doang. Ini kayak kitab iblis menurut gue. Kemudian di sini ini kenapa gue bilang polos, karena ini cuman stiker, jadi bisa kita lepas. Tapi karena gue sayang jadi nggak mau gue lepas sih, sayang aja gitu dilepas. Ini juga stiker nih, bisa kita lepas tapi gue sayang banget jadi nggak mau. Untuk di bagian sampingnya ini rata sebenarnya, tapi karena ini nggak seperti manga pada umumnya, ini nggak dilem ya, kayak pakai benang atau pakai tali, gue bingung juga nih. Tapi kalau nggak salah nggak dilem ini karena tebel, jadi kayak nggak rata itu, padahal rata ini. Di bagian sini juga rata, ini tebel banget loh. Ini aja gue keringetan nih, saking beratnya. Oke, kemudian untuk di bagian dalam seperti ini, mungkin nanti kalau misalnya kalian pengen detailnya, gue sudah ada videonya yang pas nge-unboxing, itu ada beberapa detail yang gue kasih lihat. Jadi silahkan lihat aja di video itu nanti. Dan oke, gue langsung aja untuk di bagian dalamnya. Jadi ini nih manga, salah satu manga yang punya detail yang keren menurut gue, salah satu yang keren selain Vagabond dan lain-lain lah, kayak One Punch Man juga misalkan, terus manga apa lagi ya, dan Dadan juga keren juga menurut gue, terus Jagan juga keren walaupun belum ada yang versi bahasa Inggrisnya, tapi gue agak kepengen beli yang bahasa Jepangnya karena cukup murah, tapi nanti lah ya, semoga gue kebeli. Terus Vinland Saga juga keren juga artnya, dan ini adalah salah satunya yang paling gue suka. Untuk artnya udah kalian nggak perlu tanyakan lagi, ini udah gokil banget sih, apalagi di bagian volume 4 ini. Dan gue akan kasih aja alasannya kenapa gue milih volume 4. Jadi di volume 4 ini mencakup awal-awal akan terjadinya eclipse. Jadi di sini awal sampai kayak hampir pertengahan menurut gue ya, bahkan hampir akhir kayaknya. Jadi awal ketika Guts dan geng menyelamatkan Griffith, kemudian akhirnya terjadi eclipse dan diakhiri nanti Skull Knight dan juga siapa gue lupa lagi yang banteng itu akan bertarung gitu. Nah itu gue kasih spoilernya ya, jadi di dalamnya nanti akan ada itu, dan itulah alasan gue kenapa memilih volume 4. Kemudian alasan berikutnya ya tentu saja artnya ya, artnya juga gokil banget di volume 4 ini, apalagi nanti kayaknya di volume 5 akan lebih gokil juga, tapi di volume 4 ini sama gokilnya karena ada kejadian yang eclipse gitu, yang ketika Griffith sudah bilang gua korbankan kalian gitu, kalau nggak salah kok saya tumbalkan kayak gitu kalau nggak salah ya kata si Griffith. Dan wah udah tuh kacau banget, gila banget, banyak banget monster di sana, para geng-geng Guts juga aduh pada kacau lah intinya, gila banget sih di sini. Dan kalau misalkan ngapain bang beli yang volume 4, kan di anime dan movie-nya itu sudah diperlihatkan ketika eclipse. Ya menurut gua tetap aja kita harus beli yang volume 4 ini, walaupun sama kayak di movie, ada beberapa yang sama, tapi di sini ada cerita yang tidak ada di movie-nya. Jadi kita akan mendapatkan cerita yang lebih mendetail dibandingkan movie, karena movie itu kayak agak dipotong supaya bikin filmnya itu padat, jadi nggak kepanjangan lah.
Kalau di sini ada cerita lain ketika penyelamatan Griffith lah, jadi nggak langsung ke Eclipse nantinya. Dan gue senangnya itu, apalagi kalau di manga ini jauh lebih detail gambarnya, tidak seperti di movie-nya masih bagus sih menurut gue, tapi kalau yang seriesnya itu aduh ampas banget. Walaupun tetap gue nonton juga ya, karena gue penasaran ceritanya kayak gimana. Tapi ya jujur untuk yang animenya itu ampas banget, lebih ampas dibandingkan yang movie masih ya bagus lah, masih aman untuk ditonton. Jadi untuk kalian yang sangat suka kedetailan, kalian gue saranin banget untuk membeli ini sih. Kemudian alasan berikutnya, aduh gue agak keringetan nih karena cukup berat jadi agak capek dan agak cukup panas juga ya di sini. Alasan berikutnya adalah ini menurut gue lebih worth it dari segi harga. Lebih worth it kayak gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan kalian beli yang reguler dan juga beli yang ini, lebih worth it ini dibandingkan yang reguler. Karena gue liatnya di Shopee ya, nggak tahu di lain, tapi di Shopee di Periplus untuk manga Berserk yang reguler itu harganya sekitaran 250.000 untuk yang bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jepang ya lebih rendah biasanya. Nah kalau misalkan kita kumpulin 250 jadi 3 ya, karena di sini di satu buku di satu volume ini jadi 3, ada 3 maksudnya, ada 3 volume. Jadi kalau misalnya kita beli 3 yang reguler itu akan sekitar 750 ya, 750.000. Sedangkan untuk yang ini satu bukunya 788.000 ya kalau nggak salah, ya sekitar gitulah. Jadi tinggal nambah dikit aja kita akan mendapatkan manga yang super bagus ini dan super gede dan dicetak dengan ini kertas yang premium. Ya sisanya kayak gimana lo bisa nahan untuk nabung gitu aja sih menurut gue ya. Karena kalau misalkan lo pengen beli manga Berserk, gue saranin untuk beli yang deluxe edition aja daripada yang reguler, karena lebih worth it ini. Dari segi besarnya manganya jauh lebih besar ini karena yang reguler kecil. Kemudian untuk dari segi kertasnya jauh lebih bagus ini karena kertasnya udah tebel, kemudian premium. Beda loh kertasnya tuh. Ini nih model-modelnya kayak kertas komik DC atau Marvel atau komik bikinan di Amerika lah. Komik bikinan Marvel atau DC intinya, atau Dark Horse itu tadi yang diterbitkan Dark Horse. Ini salah satunya sih, tapi ini manga kan dari Jepang maksudnya. Nggak kayak kertas manga pada umumnya lah. Ini lebih bagus dan lebih tebal, dan dari segi detail cetakannya juga bagus banget, detail banget. Jadi tajam juga dan hitam lah untuk di bagian yang hitam-hitamnya tuh kan. Kemudian ada kertas yang berwarna aja juga, jadi kita akan diberi beberapa kertas berwarna. Itu tuh untuk gambar per kopernya. Jadi ini kan ada 3 koper, jadi kita dapat 3 kertas berwarna. Kemudian ini enak juga dibaca karena bisa kita buka sampai belah gitu, nggak yang kayak manga kan kayak susah gitu, harus kita tekan dan itu akan merusak bukunya. Kalau ini enggak, kita tinggal buka udah kelar, udah bisa dibuat sampai kita lihat ke pinggir-pinggirnya. Dan ini juga kita ada dapat kayak tali gitu ya, tali untuk pembatas bukunya, jadi kita akan ingat sampai mana kita membacanya. Ya kayak buku-buku pelajaran pada umumnya biasanya, tapi ini bukan buku pelajaran ya. Kemudian apa lagi ya, menurut gua kalau misalkan kalian yang suka baca manga rebahan, kayaknya nggak cocok untuk beli ini tapinya, karena ini gak bakalan enak untuk dibaca sambil rebahan karena pasti bikin pegel. Ini aja gue udah pegel banget nih tangan gue, sampai keringetan nih gue. Ini sumpah berat banget. Ini kalau ditampolin ke kepala lo bakalan benjol beneran dah. Jadi kalau misalkan kalian pengen
baca manga yang santai, agak dibikin santai gitu ya, beli yang regulernya aja. Tapi ya menurut gua agak nggak worth it sih dibeli untuk yang regulernya. Mending lu tahan nabung setiap bulan ya 250.000, dan kalian dalam 3 bulan kemungkinan akan kebeli ini. Menurut gua sangat worth it, sangat worth it. Gua pun pengen banget sih untuk beli yang volume 5 nya, jadi bakalan lengkap cerita Eclipse punya gua. Semoga saja ya nanti gua bisa beli karena ini sangat bagus. Gua sangat suka Berserk juga karena ceritanya tuh menurut gua kayak tragis banget ya untuk si Guts. Dan menurut gua, aduh, kenapa ya, sangat disayangkan sebenarnya Guts tuh suka sama si Casca menurut gua, karena kayak Guts itu dibikin kayak pelarian aja gitu oleh Casca. Casca kayaknya masih memilih ke Griffith, padahal Griffith nggak ada rasa apapun kepada Casca menurut gua. Aduh, gua keringetan banget. Tapi ya kasihan banget ya si Guts karena udah jatuh cinta sama Casca, jadi penderitaan pun semakin banyak menimpa si Guts gitu. Padahal andai saja dia nggak jatuh cinta sama Casca, ya udah kayaknya hidupnya bakalan lurus-lurus aja, bakalan bahagia-bahagia aja gitu dengan gengnya yang lain. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga harus ada penderitaan sebagai seorang MC yang sangat hebat. Jadi ya sudahlah ya, Guts semoga saja diselamatkan nanti di ceritanya ya. Jangan menderita terus kasihan gue liatnya. Apalagi di chapter terakhir tuh, ketika si Casca ini yang terbaru gue tahu ya, ketika si Casca diambil lagi oleh Griffith, aduh itu kasihan banget si Guts ya. Kayak udah kayak nyerah aja gitu. Kalau menurut gue sih, kalau gue ada di sebelahnya Guts ya, gue bilang ya udah Guts, nyerah aja dah, pasrah aja udah. Masih banyak cewek-cewek yang lebih cantik daripada Casca di luar sana menurut gue ya. Jadi kita akhiri saja kisah Berserk ini dengan mengikhlaskan biar ya hati dan jiwa raga ini tenang. Kasihan banget soalnya gue sama Guts. Tapi ya itu mungkin yang disuka oleh pembaca lainnya, sama kayak kisahnya Spider-Man. Para pembaca kan suka banget lihat Spider-Man menderita, atau mungkin para penulis ya yang suka Spider-Man menderita. Kalau gue sih sebenarnya agak kasihan sebenarnya, kayak Spider-Man tuh kisahnya menderita banget, Spider-Man dan Peter Parker lah ya, karena satu kesatuan mereka berdua. Oke, kita fokus ke ini lagi. Kemudian yang menurut gue bikin worth it itu ini covernya itu dibikin jadi hardcover, jadi keren banget. Apalagi dibikin ada tekstur kayak ya tekstur kulit lah, karena ini kayak kulit juga kan, kulit sintetis. Jadi keren banget, kayak buku yang dibikin dari kulit naga gitu, keren banget loh. Apalagi gede kayak gini kan. Kemudian apalagi ya yang harus gua bahas? Oh ya, kalau misalkan kalian mencari kayak detail yang sangat bagus, menurut gua pas untuk beli yang volume 4 ini, karena sangat banyak detail yang sangat bagus. Ini gue perlihatkan ya yang gue sebutkan di apa tadi, yang di chapter terakhir nih, halaman terakhir. Ini detailnya bagus banget loh. Ini battle yang gokil juga nantinya nih. Keren banget, gue seneng banget punya ini. Gue sangat merekomendasikan untuk kalian ya. Nih, ini untuk yang halaman berwarnanya, aduh agak susah nih, gue takut jatuh. Nih, ini satu, ini untuk cover apa volume 12, aduh susah banget. Kemudian di sini mana lagi ya? Nah ini volume 10 dan 11 nya.
Oke. Untuk kesimpulan, menurut gua untuk manga Berserk ini sangat worth it untuk kalian beli ya. Jadi menurut gua lebih baik nabung aja per bulannya 250. Terus 3 bulan kemudian kalian akan kebeli ini dan kalian pasti akan sangat senang memiliki ini, gua jamin. Daripada kalian cuman punya yang reguler kecil kemudian kertasnya biasa aja, mending beli ini, gua sangat merekomendasikan. Terus untuk dipajang juga bagus banget nih, kayak gini, kayak kitab apa lah gitu ya, keren banget udah. Apalagi ada simbolnya ini ya, nih keren banget. Sama kayak Van Helsing ya, Van Helsing ya kalau nggak salah gue lupa anime apa yang vampir itu, tapi itu salib depannya, jadi gue agak ragu untuk beli karena nanti dikira orang tua gue apalah, padahal kan itu anime doang ya, tapi ada salibnya gitu, jadi gue agak males beli. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan gue untuk Berserk ini, dan intinya sangat worth it karena di harga 780 sekian, anggaplah 800.000 lah ya dengan ongkir, sama aja dengan kalian beli yang reguler. Tapi kalau misalkan dapat gratis ongkir bakalan jauh lebih murah jadinya ini kan. Apalagi kalau kalian nemu penjual yang masih harga yang sangat bukan jauh ya, tapi terendah dikit lah daripada yang toko-toko besar gitu, bakalan worth it banget sih menurut gua. Jadi silahkan hunting aja di Shopee ataupun di Tokopedia, semoga dapat yang agak lebih murah. Itu kalau dapat gua saranin untuk kalian keep aja, karena atau langsung beli karena sangat worth it menurut gua. Sangat sayang kalau misalkan kalian nggak kebagian ini, gua takutnya nanti langka, bakalan menyesal lah kalian menurut gua ya. Oke, jadi segitu aja. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian sependapat dengan gua, silahkan like dan subscribe gua. Kalau misalkan nggak sependapat, silahkan komen kenapa kalian nggak sependapat dengan gua untuk Berserk yang versi deluxe edition ini. Oke, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.